Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami transformasi spiritual dengan melakukan tindakan yang mengandung kemarahan, kebencian, dan kekerasan secara total? Ya, dirimu bisa berubah total melalui kemarahan, kebencian, dan kekerasan. Dan tidak ada cara lain, karena dirimu ada dalam kekerasan, kemarahan, keserakahan, dan nafsu. Dari tempatmu berada, hanya dari sanalah jalan itu dimulai. Aku tidak akan menyuruhmu untuk menciptakan anti keserakahan terhadap keserakahanmu. Aku akan menyuruhmu untuk menjadi serakah secara total, tetapi dengan pikiran yang sepenuhnya waspada, untuk menjadi kasar, untuk menjadi marah, tetapi jadilah total, sehingga dirimu menderita secara total, sehingga dirimu bisa merasakan seluruh racunnya. Dirimu harus melewati api ini. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Tidak ada perwakilan yang mungkin. Dirimu sendiri harus melewatinya, dan dirimu selalu berpikir bahwa orang lain yang akan melakukannya untukmu. Umat Kristen terus berpikir bahwa melalui Yesus ada untuk keselamatan mereka. Tapi itu belum terjadi. Dunia tetap sama. 2000 tahun telah berlalu sejak Yesus disalibkan. Tetapi kita terus berharap bahwa orang lain yang akan menderita untuk kita, dan kita akan mencapai kebahagiaan melalui penderitaan orang itu. Tidak. Setiap orang harus memikul salibnya sendiri. Yesus disalibkan, dia mencapai tujuan. Dirimu tidak bisa mencapainya melalui dia. Dirimu yang harus melewati penyaliban itu sendiri. Dan inilah penyaliban, kemarahan itu ada di sana, nafsu itu ada di sana, kekerasan itu ada di sana, keserakahan itu ada di sana, kecemburuan itu ada di sana. Apa yang dirimu lakukan dengan semua itu? Masyarakat mengajarkan untuk menciptakan kutub yang berlawanan. Keserakahan ada di sana, jadi tekanlah dan ciptakan pikiran yang tidak serakah. Kemarahan ada di sana, jadi tekanlah. Jangan marah. Tolak energi itu dan tersenyumlah. Apa yang terjadi? Kemarahan terus terakumulasi di dalam, dan dirimu menjadi semakin marah. Karena semakin banyak energi terakumulasi di dalam, sebagai kemarahan yang ditekan. Itu menjadi penyimpanan bawah sadarmu, dan terhadap kemarahan ini dirimu terus tersenyum. Senyum itu menjadi palsu, karena saat kemarahan mengetuk di dalam, bagaimana dirimu bisa tersenyum? Dirimu bisa tersenyum, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang palsu. Jadi dirimu terbagi menjadi dua, senyum palsu, dan kemarahan yang sesungguhnya. Senyum palsu menjadi kepribadianmu, dan kemarahan yang sesungguhnya tetap menjadi jiwamu. Dirimu terbagi melawan diri sendiri, dan pertikaian terus-menerus akan ada di sana. Dan dirimu tidak bisa bahagia dengan senyum palsu. Tidak ada orang lain yang tertipu. Dirimu tidak bisa bahagia dengan kemarahan yang sesungguhnya, yang tersembunyi di dalam, selalu mencoba untuk keluar. Senyum palsu dan kemarahan yang sesungguhnya, inilah situasinya. Semua yang baik adalah palsu, dan semua yang buruk adalah nyata. Yang nyata dirimu bawa di dalam, dan yang palsu dirimu tunjukkan di luar. Ini adalah skizofrenia, dan setiap orang telah menjadi skizofrenia, terbagi. Tidak hanya terbagi, tetapi juga terus-menerus bertarung dengan dirinya sendiri. Seluruh kehidupan dan energi terbuang dan hilang dalam pertarungan ini. Dan pertarungan ini bodoh, tetapi ini sedang terjadi. Yang aku sarankan adalah, jangan ciptakan kepalsuan di sekitarmu. Kepalsuan tidak akan pernah menuntunmu ke kenyataan.
kepalsuan akan menuntunmu ke lebih banyak kepalsuan. Jangan lakukan kepalsuan, dan biarkan ekspresi total yang nyata. Ketika aku mengatakan ini, dirimu mungkin menjadi takut, karena kekerasan ada di sana, dan dirimu mungkin ingin membunuh seseorang. Jadi, apakah yang aku maksud adalah pergi dan membunuh? Tidak. Melainkan renungkanlah. Tutup kamarmu dan biarkan kekerasanmu. Dirimu bisa mengekspresikannya di atas bantal, di atas gambar, pada apapun. Tidak perlu pergi dan membunuh seseorang, karena itu juga tidak akan membantu. Itu malah akan menciptakan lebih banyak masalah dan rantai. Di atas bantal, tulislah nama musuh atau temanmu, dan ingatlah, kita lebih marah kepada teman daripada kepada musuh. Cukup taruh foto istri atau suamimu di atas bantal, dan tunjukkan kekerasanmu. Pukul bantal, bunuh bantal, dan lakukan apapun yang dirimu inginkan. Dan jangan merasa bahwa dirimu melakukan hal bodoh. Inilah yang ingin dirimu lakukan dengan objek yang sebenarnya, dan itu akan lebih bodoh. Jangan berpikir bahwa ini konyol. Beginilah dirimu konyol, dan dirimu tidak bisa mengubahnya, hanya dengan menekannya. Lihatlah kekonyolan ini, lihatlah bahwa ini adalah dirimu. Biarkan dirimu berekspresi sepenuhnya, lakukanlah. Dan jika dirimu bisa menjadi nyata, dirimu akan menyadari untuk pertama kalinya, kemarahan apa, kekerasan apa, yang tersembunyi di dalam dirimu. Dirimu adalah gunung berapi, dan ini bisa meletus dari dirimu kapan saja. Dalam situasi apapun, gunung berapi itu bisa meletus. Gunung itu meletus setiap hari. Seseorang membunuh seseorang, dan sehari sebelumnya, dia sama normalnya denganmu. Tidak seorang pun pernah menduga, bahwa dia akan menjadi pembunuh. Tidak seorang pun curiga tentang dirimu, dan dirimu memiliki begitu banyak pikiran dalam benakmu untuk membunuh. Dirimu telah berpikir, dirimu telah merencanakannya berkali-kali. Ide untuk membunuh orang lain, atau membunuh dirimu sendiri, telah muncul di benakmu. Itu telah terjadi pada dirimu, jika dirimu tidak benar-benar bodoh. Psikolog mengatakan bahwa seseorang yang cerdas, pasti akan berpikir untuk bunuh diri, setidaknya 10 kali dalam hidupnya, dan 10.000 kali dirimu berpikir untuk membunuh seseorang. Dirimu tidak pernah benar-benar melakukannya, itu hal yang lain. Tetapi dirimu bisa melakukannya, kemungkinan itu selalu ada. Jadikan kemarahanmu sebagai tindakan total dalam meditasi, lalu lihat apa yang terjadi. Dirimu akan merasakannya, keluar dari seluruh tubuhmu. Jika dirimu mengizinkannya, maka setiap sel tubuhmu akan berada di dalamnya. Setiap pori, setiap serat tubuh akan menjadi kasar. Seluruh tubuhmu akan berada dalam situasi gila. Ia akan menjadi gila, tetapi izinkanlah, dan jangan menahannya. Bergeraklah mengikuti arus, dan setelah topan berakhir, untuk pertama kalinya, dirimu akan merasakan pusat yang dalam, di dalam dirimu. Ketenangan halus akan terjadi. Ketika kemarahan telah hilang, tidak akan ada penyesalan, karena dirimu tidak melakukannya kepada siapapun. Tidak akan ada rasa bersalah. Dirimu akan terbebas dari beban. Ketika kemarahan ini dibuang, dan keheningan datang, keheningan itu nyata, tidak dipaksakan. Dirimu bisa duduk seperti seorang Buddha dalam Padmasana, dalam posisi yoga. Dirimu bisa memaksakan diri, tetapi monyet di dalam dirimu terus melompat. Sekarang hanya tubuh yang statis. Pikiran lebih gila daripada sebelumnya.
Setiap kali dirimu duduk untuk bermeditasi, dirimu merasakan apa yang terjadi. Dirimu tidak pernah begitu berisik di dalam dirimu saat dirimu tidak bermeditasi. Jadi mengapa begitu banyak kebisingan terjadi setiap kali dirimu bermeditasi? Mengapa pikiran menjadi begitu liar? Mengapa begitu banyak pikiran datang seperti awan? Itu karena tubuhmu statis, dan melalui kestatisan tubuhmu ini, dirimu bisa lebih merasakan kemonyetan pikiran. Kontrasnya ada di sana. Namun, keheningan yang dipaksakan tidak ada gunanya. Dirimu tidak akan berhasil, atau jika berhasil, dirimu akan tertidur. Keheningan yang dipaksakan, jika berhasil, akan menjadi tidur. Itu baik sejauh menyangkut tidur. Jika bukan untuk tidur, maka itu tidak berguna. Keheningan yang sesungguhnya hanya terjadi ketika sebagian energi yang terpendam dilepaskan sepenuhnya. Gangguan itu terjadi karena energi yang terpendam itu. Energi yang dipaksakan itu mencoba meledak, itulah masalahnya, itulah gangguan di dalam diri. Ketika dilepaskan, dirimu tidak terbebani. Maka setiap serat dalam dirimu menjadi rileks. Dalam kerileksan itu, dirimu bisa mengatakan bahwa dirimu berada dalam keadaan tanpa amarah. Itu bukan melawan amarah, itu hanya ketiadaan amarah. Ingatlah, kenyataan selalu ketiadaan, bukan kebalikannya, bukan lawannya. Itu selalu ketiadaan, ketiadaan keserakahan, ketiadaan seks, ketiadaan kecemburuan. Tetapi dalam ketiadaan itu, realitasmu berkembang, karena penyakit telah hilang. Sekarang kesehatan batinmu bisa berkembang. Dan begitu kesehatan itu mulai berkembang, dirimu tidak akan mengumpulkan amarah. Dirimu mengumpulkan amarah hanya karena dirimu melewatkan diri sendiri. Sebenarnya, dirimu tidak marah kepada orang lain, dirimu marah kepada diri sendiri. Namun, dirimu terus memproyeksikan kemarahan itu kepada orang lain. Jika tidak diproyeksikan, dirimu akan menjadi gila, jadi dirimu terus mencari alasan. Sebenarnya, dirimu marah karena dirimu kehilangan diri sendiri, dirimu kehilangan takdirmu. Apa yang mungkin bagi dirimu tidak terjadi, dan itulah sebabnya dirimu marah. Tidak ada yang terjadi pada dirimu, dan waktu terus mengalir. Kematian semakin dekat, dan dirimu tetap tidak terpenuhi seperti sebelumnya, dan tampaknya tidak ada kemungkinan untuk terpenuhi. Karena ini, karena dirimu tidak menyadari potensimu, karena dirimu belum menjadi apa yang dirimu bisa, dirimu marah, kasar. Dan kemudian dirimu terus mencari alasan. Dirimu melampiaskan kemarahan dirimu pada ini, pada itu. Sebenarnya, ini bukan masalah kemarahan, dan jika dirimu menjadikannya masalah kemarahan, diagnosismu salah. Ini masalah realisasi diri. Mengapa seseorang bersikap kasar? Mengapa seseorang bersikap destruktif? Karena ia marah pada dirinya sendiri, pada keberadaannya sendiri, karena ia ada. Dan kemudian ia merasa menentang seluruh dunia. Seorang Buddha itu diam, tanpa kekerasan, bukan karena ia telah melatihnya, melainkan karena sekarang, ia telah menyadari dirinya sendiri. Sekarang bunga itu telah mekar sepenuhnya, jadi tidak ada yang perlu dilepaskan. Ia terpenuhi. Rasa syukur yang tulus terhadap keberadaan karena menjadi ada. Sekarang tidak ada keluhan, tidak ada yang salah. Ketika dirimu benar-benar berbunga, semuanya baik-baik saja, semuanya indah. Karena itu Buddha tidak bisa melihat masalah. Semuanya baik. Itulah sebabnya Buddha bukanlah seorang revolusioner.
Untuk menjadi seorang revolusioner, dirimu harus bisa melihat kesengsaraan, dirimu harus bisa merasakan seluruh kekacauan di sekitar neraka. Untuk menjadi seorang revolusioner, dirimu harus memiliki perasaan bahwa semuanya salah. Hanya dengan begitu, dirimu menjadi seorang revolusioner. Buddha ada di India, Mahavira ada di India, tetapi mereka bukanlah kaum revolusioner. Mengapa? Pertanyaan ini muncul, mengapa? Ketika seseorang merasa nyaman dengan dirinya sendiri, semuanya baik-baik saja. Ia tidak bisa merusak, ia hanya bisa kreatif. Revolusinya hanya bisa menjadi sesuatu yang kreatif, dan dirimu tidak bisa melihat sesuatu yang kreatif. Ketika seseorang menghancurkan sesuatu, barulah hal itu menjadi berita, barulah dirimu bisa melihatnya. Seorang Lenin dipandang sebagai seorang revolusioner, bukan seorang Buddha. Di seluruh dunia sekarang ada kaum revolusioner, dan mereka terus bertambah. Dan alasannya? Karena semakin sedikit orang yang menyadari potensi mereka. Mereka kejam dan ingin menghancurkan. Karena jika tidak ada makna dalam hidup mereka, bagaimana mereka bisa merasa bahwa ada makna dalam hidup orang lain? Seorang Mahavira bahkan menyadari untuk tidak membunuh seekor serangga, bahkan tidak membunuh seekor nyamuk. Karena ia telah menyadari dirinya sendiri. Sekarang ia tahu apa yang mungkin, bahkan bagi seekor nyamuk. Seekor nyamuk bukan hanya seekor nyamuk, melainkan adalah sebuah kemungkinan. Kemungkinan yang tak terbatas ada di sana, nyamuk ini bisa menjadi dewa. Mahavira tidak bisa menghancurkannya, itu tidak mungkin. Ia hanya bisa membantu. Ia hanya peduli dengan bagaimana membantu, sehingga potensi menjadi kenyataan. Manusia hanyalah benih. Sebuah takdir besar tersembunyi, tetapi tidak ada yang terwujud. Potensi terbuang sia-sia, benih tetaplah benih. Manusia merasa marah. Generasi modern jauh lebih marah daripada generasi yang lebih tua, karena mereka lebih sadar akan kemungkinan, dan merasa lebih tidak puas. Sekarang generasi baru tahu apa yang mungkin terjadi, jauh lebih banyak daripada generasi yang lebih tua. Generasi ini menyadari kenyataan, bahwa banyak hal yang mungkin terjadi. Tetapi tidak ada yang terjadi, dan tidak ada yang menjadi kenyataan, jadi ada lebih banyak frustrasi. Jika manusia tidak bisa kreatif, setidaknya dia bisa menjadi destruktif. Dia merasakan kekuatannya dalam menjadi destruktif. Kemarahan, kekerasan, adalah kekuatan destruktif. Keduanya ada karena kreativitas tidak ada. Jangan melawan keduanya. Sebaliknya, bantu keduanya agar terbebas. Jangan menekan keduanya, biarkan keduanya menguap darimu. Maka apa yang dirimu pikir berlawanan, akan hilang. Ketika mereka menguap, dirimu akan tiba-tiba menyadari bahwa ada keheningan, ada cinta, ada welas asih. Itu tidak perlu dipupuk. Itu seperti aliran sungai yang tersembunyi di bebatuan. Dirimu menyingkirkan bebatuan, dan aliran sungai akan mulai mengalir. Aliran sungai tidak menentang bebatuan, tidak juga berlawanan dengan bebatuan. Hanya dengan tidak adanya bebatuan, maka akan terjadi pemukaan, dan aliran sungai akan mulai mengalir. Cinta ada di dalam dirimu seperti sungai, amarah ada di dalam dirimu seperti batu. Singkirkanlah. Namun, dirimu terus memaksanya masuk lebih dalam lagi. Dengan begitu, dirimu juga memaksa aliran air masuk lebih dalam lagi. Lemparkan batu ini.
tidak perlu memukul seseorang dengan batu itu. Dirimu ingin memukul seseorang karena dirimu tidak tahu cara melemparnya tanpa memukul siapapun. Itulah yang aku ajarkan, melemparnya tanpa memukul siapapun. Tidak perlu memukul siapapun. Dan jika dirimu bisa melempar batu ini tanpa memukul siapapun, semua orang akan mendapat untung darinya. Dirimu mungkin tidak melemparkannya ke kepala orang lain, tetapi batu itu selalu ada di sana, dan orang lain merasakannya. Ketika dirimu marah, betapapun dirimu menahannya, kemarahanmu akan terasa. Dirimu menggetarkannya, di sekeliling dirimu kesedihan yang samar terjadi. Setiap orang menjadi waspada bahwa ada penyakit yang masuk. Setiap orang ingin meninggalkanmu, dirimu menjadi menjijikan. Sikapmu sendiri memberikan bau yang tidak sedap bagimu. Dirimu mungkin tidak menyadarinya, tetapi ahli biokimia mengatakan bahwa ketika seseorang sedang jatuh cinta, marah, atau berhubungan seks, bau yang berbeda dikeluarkan dari tubuh, sebenarnya bukan secara metaforis. Ketika dirimu sedang marah, bau yang tidak sedap dikeluarkan dari tubuhmu. Ketika dirimu sedang jatuh cinta, kualitasnya berbeda. Dalam gairah seksual, bau yang berbeda dikeluarkan. Hewan tertarik dengan bau, karena saat betina siap, bau halus dilepaskan dari kelenjar kelaminnya, dan si jantan tertarik. Tanpa bau itu, si betina tidak siap. Itulah sebabnya dirimu melihat anjing mencium, mereka bisa mencium seks. Jika dirimu seksual, dirimu juga melepaskan bau halus. Jika dirimu marah, begitu juga, karena berbagai bahan kimia dilepaskan dalam sistem darah. Secara sadar tidak seorang pun mungkin memperhatikan, tetapi secara tidak sadar, semua orang memperhatikannya. Dirimu adalah beban, menjijikan, merusak. Buang racun ini dari sistemmu. Jadi ingatlah ini, melepaskan dalam kekosongan itu baik. Dan langit itu cukup besar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ia hanya akan menyerapnya, dan dirimu akan terbebas. Jadi lakukan apapun secara meditatif dan total, bahkan kemarahan, bahkan kekerasan, bahkan seks. Mudah untuk membayangkan bagaimana cara marah sendirian, tetapi dirimu juga bisa menciptakan pesta seks sendirian, secara meditatif. Dan dirimu akan memiliki kualitas yang berbeda setelah itu. Saat sendirian, tutup saja kamarmu, dan bergeraklah seolah-olah sedang berhubungan seks. Biarkan seluruh tubuhmu bergerak. Lompat dan berteriak, lakukan apapun yang ingin dirimu lakukan. Lakukan sepenuhnya. Lupakan segalanya, hambatan sosial, dan sebagainya. Bergeraklah dalam hubungan seks sendirian, dengan penuh meditasi, tetapi bawalah seluruh seksualitasmu ke dalamnya. Bersama yang lain, masyarakat selalu hadir, karena yang lain hadir. Dan sangat sulit untuk berada dalam cinta yang begitu dalam, sehingga dirimu bisa merasa seolah-olah yang lain tidak hadir. Hanya dalam cinta yang sangat dalam, pada keintiman yang sangat dalam, dirimu bisa bersama kekasih, atau orang yang dirimu kasihi, seolah-olah dia tidak ada. Inilah arti keintiman, jika dirimu seolah-olah sendirian dengan kekasih, atau pasanganmu di dalam ruangan, tanpa takut pada yang lain, maka dirimu bisa bergerak dalam hubungan seks sepenuhnya. Jika tidak, yang lain selalu menjadi kehadiran yang menghambat. Yang lain menatapmu, apa yang akan dia pikirkan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu lakukan? Berperilaku seperti binatang? Seorang wanita mengeluhkan suaminya. Ia berkata, aku tidak bisa mentolerirnya.
Setiap kali ia mencintaiku, ia mulai bertingkah seperti binatang. Ketika yang lain hadir, yang lain menatapmu, apa yang sedang kamu lakukan? Dan dirimu telah diajarkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dirimu lakukan, dan beberapa hal yang tidak boleh dirimu lakukan. Itu menghambat, dirimu tidak bisa bergerak sepenuhnya. Jika cinta benar-benar ada, maka dirimu bisa bergerak seolah-olah dirimu sendirian. Dan ketika dua tubuh menjadi satu, mereka memiliki ritme tunggal. Maka keduaan itu hilang, dan seks bisa dilepaskan sepenuhnya. Dan itu tidak seperti dalam kemarahan, kemarahan selalu jelek, tetapi seks tidak selalu jelek. Terkadang itu adalah hal terindah yang mungkin, tetapi hanya terkadang. Ketika pertemuan itu sempurna, ketika keduanya menjadi satu ritme, ketika napas mereka telah menjadi satu, dan prana, energi, mengalir dalam sebuah lingkaran. Ketika keduanya telah menghilang sepenuhnya, dan kedua tubuh telah menjadi satu kesatuan. Ketika yang negatif dan positif, pria dan wanita, tidak ada lagi di sana, maka seks adalah hal terindah yang mungkin. Tetapi itu tidak selalu terjadi. Jika tidak memungkinkan, dirimu bisa melakukan hubungan seks dengan penuh kegilaan dan keasyikan saat sendirian dalam suasana meditasi. Tutup ruangan, bermeditasilah di dalamnya, dan biarkan tubuhmu bergerak seolah-olah dirimu tidak mengendalikannya. Hilangkan semua kendali. Pasangan bisa sangat membantu, dan khususnya dalam tantra, istrimu, suamimu, atau temanmu bisa sangat membantu jika dirimu berdua bereksperimen secara mendalam. Kemudian biarkan masing-masing tidak terkendali sepenuhnya. Lupakan peradaban, seolah-olah tidak pernah ada, kembalilah ke Taman Eden. Buang apel itu, buah dari pohon pengetahuan. Jadilah seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, sebelum mereka diusir. Mundurlah. Jadilah seperti binatang yang polos, dan tunjukkan seksualitasmu secara total. Dirimu tidak akan pernah sama lagi. Dua hal akan terjadi. Seksualitas akan lenyap. Seks mungkin tetap ada, tetapi seksualitas akan lenyap sepenuhnya. Dan ketika tidak ada seksualitas, seks menjadi ilahi. Ketika hasrat otak tidak ada, ketika dirimu tidak memikirkannya, ketika itu telah menjadi keterlibatan sederhana, tindakan total, gerakan seluruh keberadaanmu, bukan hanya pikiran, itu menjadi ilahi. Seksualitas akan lenyap terlebih dahulu, dan kemudian seks juga bisa lenyap. Karena begitu dirimu mengetahui inti terdalamnya, dirimu bisa mencapai inti itu tanpa seks. Namun dirimu belum mengetahui inti yang lebih dalam, jadi bagaimana dirimu bisa mencapainya? Pandangan pertama datang melalui seks total. Setelah diketahui, jalan tersebut bisa ditempuh dengan cara lain juga. Hanya dengan melihat bunga, dirimu bisa berada dalam ekstase yang sama, seperti saat dirimu bertemu dengan pasanganmu dalam klimaks. Hanya dengan melihat bintang-bintang, dirimu bisa bergerak di dalamnya. Begitu dirimu mengetahui jalannya, dirimu tahu bahwa jalan itu ada di dalam dirimu. Pasanganmu hanya membantumu untuk mengetahuinya, dan dirimu membantu pasanganmu untuk mengetahuinya. Jalan itu ada di dalam dirimu. Pasanganmu hanyalah sebuah provokasi. Pasanganmu hanyalah sebuah tantangan untuk membantumu mengetahui sesuatu yang selalu ada di dalam dirimu. Dan inilah yang terjadi antara seorang master dan murid. Sang master hanya bisa menjadi tantangan bagimu untuk menunjukkan apa yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Sang master tidak memberi dirimu apapun. Ia tidak bisa memberi, tidak ada yang bisa diberikan.
dan semua yang bisa diberikan tidak ada nilainya, karena itu hanya akan menjadi sesuatu. Apa yang tidak bisa diberikan, tetapi hanya bisa diprovokasi, adalah sesuatu yang berharga. Seorang master hanya memprovokasimu. Ia menantangmu untuk membantumu mencapai titik di mana dirimu bisa menyadari sesuatu yang sudah ada. Begitu dirimu mengetahuinya, tidak diperlukan lagi seorang master. Seks mungkin menghilang, tetapi seksualitas terlebih dahulu menghilang. Kemudian seks menjadi tindakan yang murni dan polos. Kemudian seks juga menghilang. Kemudian ada brahmacharya, selibat. Itu bukan lawan dari seks, itu hanya ketiadaannya. Dan ingatlah perbedaan ini. Ini tidak ada dalam kesadaranmu. Agama-agama lama terus mengutuk amarah dan seks, seolah-olah keduanya sama, atau seolah-olah keduanya termasuk dalam kategori yang sama. Padahal tidak. Amarah bersifat merusak, seks bersifat kreatif. Semua agama lama terus mengutuk keduanya dengan cara yang sama. Seolah-olah amarah dan seks, keserakahan dan seks, kecemburuan dan seks adalah hal yang serupa. Padahal tidak demikian. Kecemburuan bersifat merusak, selalu. Kecemburuan tidak pernah kreatif, tidak ada yang bisa dihasilkan darinya. Kemarahan selalu merusak, tetapi tidak demikian halnya dengan seks. Seks adalah sumber kreativitas. Yang ilahi telah menggunakannya untuk penciptaan. Seksualitas sama seperti kecemburuan, amarah, dan keserakahan, keduanya selalu merusak. Seks tidak demikian, tetapi kita tidak mengenal seks murni, kita hanya mengenal seksualitas. Seseorang yang melihat gambar porno, atau seseorang yang akan menonton film porno, film tentang pesta seks, tidak sedang mencari seks, ia sedang mencari seksualitas. Ada orang yang tidak bisa berhubungan seks dengan istrinya, kecuali mereka terlebih dahulu membaca majalah, buku, atau gambar yang cabul. Ketika mereka melihat gambar-gambar ini, mereka menjadi bergairah. Istri yang sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sebuah gambar telanjang, lebih menggairahkan bagi mereka. Kegairahan itu tidak ada dalam perut, melainkan ada dalam pikiran, di kepala. Seks yang ditransfer ke kepala adalah seksualitas, memikirkannya adalah seksualitas. Menjalaninya adalah hal yang berbeda, dan jika dirimu bisa menjalaninya, dirimu bisa melampauinya. Apapun yang dijalani sepenuhnya, akan membawamu melampauinya. Jadi, jangan takut pada apapun. Jalani. Jika dirimu menganggapnya merusak orang lain, jalani sendirian, jangan lakukan bersama orang lain. Jika dirimu menganggapnya kreatif, carilah pasangan, carilah teman. Jadilah pasangan tantra, dan jalani sepenuhnya. Jika dirimu masih merasa kehadiran orang lain menghambat, maka dirimu bisa melakukannya sendirian. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.